Pada tahun 1996, saya berkenalan dengan seorang dokter ahli gizi dari Sulawesi yang belum lama praktek di kawasan BSD. Kami mengundangnya ke rumah untuk merayakan ulang tahun putri sulung kami yang saat itu berumur 1 tahun. Kemudian besoknya hari Minggu tanggal 2 Juni, beliau hadir ibadah minggu di gereja kami. Ketika anak kami harus pergi ke dokter, kami datang ke tempat prakteknya. Waktu kami ingin membayar jasa dokternya, ternyata beliau tidak mau terima, lalu saya memaksakan bahwa harus diterima pembayaran kami. Dokter itu katakan kepada saya bahwa apa yang Bapak kerjakan itu jauh lebih mulia daripada yang saya kerjakan. Oleh sebab itu saya ingin menghargai apa yang Bapak kerjakan. Begitulah dokter itu katakan kepada saya. Saya merasa canggung dan sedikit malu. Kemudian dokter itu bicara agak keras. Seandainya Bapak mau bayar, silakan ke dokter lain. Satu sisi saya senang, di sisi lain bagaimana ya? Saya tidak ingin gratisan. Dalam beberapa waktu, saya pergi ke dokter lain. Namun anak kami tidak sembuh. Kemudian ke dokter tersebut. Saya tidak menyebutkan nama karena belum minta izin dari yang bersangkutan. Anak kami sembuh. Dokter itu memberikan suatu konfirmasi bahwa beliau menghargai profesi saya sebagai hamba Tuhan dan ingin melakukan kebaikan bagi hamba Tuhan. Mendengar seperti itu, saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan bahwa Tuhan mengutus dokter tersebut untuk menolong kami. Saya doakan terus supaya dokter itu bisa lebih maju, lebih dikenal, dan tentunya dia mempunyai tingkat kemajuan yang lebih tinggi lagi. Dan ini membuat saya sukacita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Rupanya komitmen dokter itu kepada kami bukan hanya pada saat anak kami saja yang pertama, tetapi anak kami yang kedua pun demikian. Bahkan sampai anak kami yang pertama sudah kuliah, pada waktu dia sakit pun dirawat di salah satu rumah sakit swasta, dia yang menangani. Kemudian jasa dokter itu ditiadakan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati dokter tersebut. Ketika Selasa tanggal 19 Januari 2002, istri saya bertemu dan sempat ngobrol dan berterima kasih lagi. Lalu dokter itu menyampaikan salam kepada saya. Nah, dokter tersebut bertekad untuk melayani Tuhan dengan merawat anak hamba Tuhan melalui profesinya sebagai seorang dokter. Hal ini merupakan penghiburan bagi saya bahwa Tuhan begitu memperhatikan saya di dalam pelayanan dan kesehatan anak-anak saya. Demikian kesaksian saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati dokter yang sudah menolong kami kurang lebih 20 tahun itu. Sekarang anak kami yang pertama sudah berumur 26 tahun dan sudah bekerja. Anak kami yang kedua mau 22 tahun, masih kuliah. Nah, pesan moralnya, dokter tersebut membebaskan biaya perawatan anak kami berjalan kurang lebih 20 tahun. Bukan karena saya tidak mampu membayar, melainkan beliau menghargai profesi saya sebagai hamba Tuhan lebih mulia daripada profesinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dokter yang sudah memperhatikan kami. Menghargai bukan karena kami dianggap tidak mempunyai uang untuk membayar jasa dokter, melainkan dia katakan bahwa profesi Bapak jauh lebih mulia daripada profesi saya. Dan ini bentuk penghargaan saya kepada Bapak sebagai seorang yang melayani Tuhan.
Mendengar kalimat itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya memuliakan Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada dokter itu. Dan saya yakin Tuhan memberkati dokter itu. Dan biarlah sebagai hamba Tuhan kita tidak mempunyai mental gratisan. Melainkan kita berharap penuh kepada Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan orang untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Dan ini pesan saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pada tahun 1996